فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesai dari pembahasan mamnu' minas saraf. Yang ilahnya semuanya ada 9, diingat-ingat. Cuma lebih mudahnya sebagaimana digambarkan di diagram dulu, bahwasanya illah untuk mamnu minas saraf semuanya mudahnya terbagi jadi 2. Illah yang kembali ke lafaz dan illah yang kembali ke makna. Illah yang kembali ke lafaz apa saja? Indah Rifki. Wazan fi'il, adil, ta'nits, apa? Ujmah, ziyadah alif wan nun, tarkib masyi, dan adl. Ini 6. Ya, 6 illah yang kembali ke lafaz. Kemudian illah yang kembali ke makna apa, Mbak Abdul Razak? 2 saja, alamiyah dan wasfiyah. Kemudian alamiyah dia mamnu' minas saraf kalau bergandengan dengan apa? Salah satu dari illah lafdiyah tadi. Alamiyah bisa bergandeng dengan semuanya dari 6 illah tersebut. Adapun wasfiyah dia hanya bisa bergandengan dengan berapa ukasyah? 3 saja, yaitu adil, wazan fi'il, ziyadah alif wa nun. Ini diingat-ingat. Kemudian untuk illah berikutnya, satu illah yang menduduki 2 illah. Ini ada berapa? Kashfi? Ada 3, yaitu sighah mutal jumu', ta'nits bi alif al-maksurah dan ta'nits bil alif al-mamdudah. Taib. Kalau dirinci 3. Satu illah yang menduduki 2 illah ini, yang 3 tadi, itu diingat juga mana sisi yang dikatakan kembali ke lafaz dan mana sisi yang kembali ke makna. Taib. Penalarannya bagaimana? Pembahasan terakhir kemarin, terkadang suatu isim yang mamnu' minas saraf itu ditasrif dengan beberapa sebab. Mamnu' minas saraf terkadang ditanwin dengan beberapa sebab. Apa itu, Ismail? Karena tanasub, untuk mencocoki akhir ayat dengan kondisi akhir-akhir ayat yang lain, seperti salasilan pada qiraah Nafi'. Terus yang kedua, untuk daruratus syair, ya karena kedaruratan syair. Baik. Kemudian juga yang perlu diingat bahwasanya isim yang mamnu' minas saraf, maka hukum dijarkan dengan alamat fathah itu bisa gugur. Dan kembali ke hukum asal, yaitu dijarkan dengan kasrah apabila
Dalam kondisi apa? Hudzaifah. Suatu isim yang mamnu' minas saraf, ya kan? Diajarnya dengan fathah. Nah, hukum ini bisa digugurkan dan dikembalikan ke hukum asalnya. Jarnya dengan apa? Kasrah apabila apa? Apabila kalau tanasab itu jelas memang dia ditanwin. Untuk apa? Ketika diidhofahkan, ya. Ketika diidhofahkan maka dia jarnya tetap dengan kasrah, kembali ke hukum asal. Baik. Itu diingat-ingat. Pokoknya kalau mamnu minas saraf kok diidhofahkan maka kembali ke hukum aslinya, yaitu dia dijarkan dengan kasrah. Apakah ditanwin? Indak Abdurrahman? Tidak. Kenapa? Karena tetap dia kalau diidhofahkan ya tidak boleh ditanwin yang bagian depannya. Baik, ini diingat-ingat. Baik, kemudian kondisi yang kedua, di mana mamnu' minas saraf dijarkan dengan kasrah ketika termasuki al. Nah, ketika termasuki al, itu juga menggugurkan hukum dijarkan dengan fathah. Sebagian menambahkan ketika ditasghir. Tapi ketika tasghir jelas memang kondisi lafadznya saja memang berubah. Kondisi lafadz berubah, maka tentunya hukumnya pun akan berubah. Nah, sekarang kita masuk pada bab baru. Babun nakirati wal ma'rifah. Awalan an-nakirah al-ismu darban, ahaduhuma an-nakirah wa hiya al-aslu wa hiya kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Karajulin wa farasin wa kitabin. Isim itu ada dua jenis. Yang pertama adalah nakirah, isim nakirah. Yang ini adalah apa? Asal, yaitu hukum asal dari isim nakirah. Sebagaimana telah kita lewati bahwasanya hukum asal dari isim ada beberapa hal yang telah kita lewati. Apa saja? Hukum asal dari isim yang lain apa? Indak Ahmad. Hukum asal dari isim mabni. Hukum asal dari isim ya mu'rab. Nah, ya, kecuali yang menyerupai huruf maka dia mabni. Dan dibalik, hukum asal dari isim mu'rab. Yang lainnya lagi apa, Iqbal? Hukum asal yang lain apa? Apa Abdurrazak? Menerima tanwin. Itu hukum asal. Nah, yang baru saja kita selesai bahwasanya hukum asal isim itu menerima tanwin. Makanya ketika kok tidak bisa menerima tanwin harus dicari sebabnya. Baik. Dan sekarang kita tambahkan hukum asal dari isim mereka itu nakirah.
Wa hiya kullu ismin syai'in fi jinsih la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, yaitu setiap isim yang itu syai'in fi jinsih. Syai' itu makna asalnya menyebar. Jadi maksud di sini setiap isim yang dia itu mencakup pada semua jenisnya yang tidak terkhususkan dengannya salah satu dari yang lain. Jadi kata itu mencakup semuanya. Tidak bisa kita tentukan salah satu dari mereka itu, ya salah satu dari jenis itu siapanya, tidak bisa. Perhatikan pada contoh seperti rajulin farasin kitabin. Catatan kaki akan lebih gamblang. Fakulun minhuma nakiratun syai'un fi jinsi. Farajulun syai'un fi jinsi rijal, li'annahu yasduku ala kulli dzakarin balighin min bani Adam. Idz la yakhtassu lafdhu rajulin biwahidin min afradir rijali dunal akhar. Maka masing-masing dari kata ini, rajul, faras dan kitab, itu adalah nakirah. Yang kata tersebut akhwani fillah, dia itu mencakup pada apa? Pada jenisnya atau enaknya apa dulu? Saya artikan apa dulu? Yang mencakup pada jenisnya, yaitu dia itu tersebar pada semua jenisnya, tidak bisa ditentukan salah satu dari afrad jenis itu. Ya, dari individu-individu jenis itu tidak bisa ditentukan. Seperti kata rajul, dia itu mencakup pada jenis lelaki. Kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk setiap laki-laki yang telah balik dari kalangan Bani Adam tapi rajul. Baik. Ketika dikatakan ja'a rajulun, ya mencakup Hudzaifah, mencakup Wahyu, mencakup Ukasyah, kan rajul ya kan. Baik. Yang penting rajul. Tapi tiba-tiba datang kucing jantan, ini enggak ikut. Kamu enggak ikut kata rajul. Enggak mencakup kecuali yang ditunjukkan oleh jenisnya. Cuman kata rajulun ini kita belum bisa menentukan salah satu dari dari individu-individu individu jenis itu. Jadi mencakup semuanya. Idza yakhtassu lafdhu rajulin biwahidin min afradi rijal, sebab lafaz rajulun itu tidak khusus dengan salah satu dari individu-individu para lelaki. Kita tidak bisa menentukan salah satu dari yang lainnya. Wa kadza halu farasin wa kitab, demikian pula kondisi faras dan kitab. Ketika mengatakan hadza farasun, ini sifatnya umum. Kitabun ini pokoknya sesuatu yang masuk kategori kitab. Apakah itu kitab yang bagus atau kitab yang buruk, kitab yang sahih ataukah yang sesat, berisi kebenaran atau kebatilan, tapi itu kitab yang jelas. Fa innahuma syai'ani, al-awwal fi jinsil khail wa tsani fi jinsil kutub. Ya, karena keduanya itu yang pertama mencakup ada jenis kuda-kuda secara keseluruhan, dan yang kedua mencakup pada jenis kitab-kitab. Insyaallah ini mafhum. Qala wa taqribuha ilal fahmi an yuqal, dan untuk memperdekat kepada pemahaman tentang makna isim nakirah ini untuk dikatakan an-nakirah kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih. Ini dari sisi dhabit untuk kita bisa mengetahuinya. Kalau tadi memang penalaran makna nakirah itu dari isi maknanya. Sekarang untuk mengetahui itu nakirah atau bukan, yaitu nakirah adalah semua isim yang bisa kemasuki alif dan lam. Semua isim
yang apa? Bisa termasuki alif dan lam padanya, seperti rajulin wa mura'atin wa thawbin. Tayyib. Au kullu ma waqa'a mawqi'a ma yasluhu dukhulul alifi wal lami alaih, atau setiap isim. Nah, setiap isim yang jatuh pada tempat isim-isim yang bisa termasuki alif dan lam padanya. Kadzi bimakna sahib, seperti dzi yang bermakna sahib. Nah, perhatikan untuk yang pertama, kawan. Jadi untuk bisa kita memahami dengan gamblang nakirah, maka disebutkan di sini apa dhabitnya, yaitu intinya semua isim yang bisa apa dimasuki al. Rajulun kan bisa dimasuki menjadi ar-rajul. Imra'atun menjadi apa? Imra'atun kalau kemasukan al menjadi apa? Kasyak. Hah? Al-imra'atu. Hah? Apa Abdul Aziz? Al-mar'atu. Nah, imra'atun ya jadinya al-mar'atu. Thawbun jelas as-thawbu. Baik. Nah, selain itu di sini ada kemungkinan kedua, atau semua isim yang jatuh pada kedudukan isim yang bisa untuk dimasuki oleh alif dan lam. Seperti itu bermakna sahib. Kenapa? Nah, baik. Kenapa? Karena dzu bermakna sahib ini. Dzu itu senantiasa apa? Senantiasa apa? Diapakan berarti hendak Talha? Melazimi apa ini? Hah? Lah, kata dzu atau juga ketika dalam kondisi apa? Kondisi majrur dzi. Ini mulazim li apa? Hah? Dia punya kekhususan apa? Idhofah. Nah, mulazim lil idhofah. Dia senantiasa diidhofahkan. Enggak bisa dia berdiri sendiri dzu gitu kan. Tapi mesti apa? Diidhofahkan pada yang lain menjadi apa? Dzu ilmin, dzu khuluqin, dzu malin. Nah, dzu ini berarti kalau seperti itu dia menduduki isim yang apa? Bisa kemasukan al. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Mudhaf, ya kan? Sebagai mudhaf. Isim kedudukannya sebagai mudhaf, dan mudhaf itu isim yang pantas untuk dimasuki al ketika lepas dari idhofah. Paham? Babu masjidin. Perhatikan, babu masjidin. Babu ini apa? Mudhaf. Masjidin apa? Umam. Mudhaf ilaih. Ketika dilepas, babu masjidin, babnya ini dilepas dari idhofah menjadi apa? Apa Ilyas? Al-babu. Ya, menjadi al-babu. Ketika dilepas dari al menjadi babun, berarti nakirah, ya tidak? Nah, jadi nakirah. Ketika diidhofahkan babu masjidin menjadi lebih spesifik, bukan pintu yang umum lagi tapi pintu masjid. Nah, dan dispesifikkan lagi masjidnya khusus, sudah dipahami, akhirnya menjadi babul masjidi. Nah, pintu masjid itu. Oh, berarti sudah paham, sudah jelas ini yang dimaksud pintu masjid yang mana. Perhatikan contoh pada catatan kaki kedua. Taqulu marartu bi dhimalin, ai bi sahibi malin. Nah, aku melewati orang yang memiliki harta. Wa sahibu yasluhu dukhulu al alaih, dan kata sahib itu pantas untuk kemasukan al padanya. Nah, makanya ketika dzu di sini apa? Menduduki kedudukan sahib yang bisa kemasuki al, maka apa? Dzu itu berarti nakirah. Paham? Dzu berarti nakirah. Karena kalau dzu itu sendiri al-dzu, tidak ada al-dzu.
Tidak bisa kemasukan al, tapi karena dia menduduki isim yang bisa kemasukan al, yaitu sahib, nah maka dia dihukumi nakirah. Baik. Dan karena hukum asal pada isim adalah nakirah, maka ini gampang ya Pak. Tinggal kita mengetahui jenis isim yang kedua, tsaniyan al-ma'rifah. Baik, nanti akan jelas kalau sudah tahu ma'rifah berarti sisanya itu semuanya adalah nakirah. Qala wa darbu tsani al-ma'rifah wa hiya sittatu anwa'. Isim ma'rifah dalam bahasa Arab itu ada 6 jenis. Al-mutmaru wa huwa a'rafuha. Isim mutmar itulah yang paling ma'rifahnya. Karena tingkatan kemakrifatan suatu isim itu beda-beda, ikhwan. Nah, tingkatan kemakrifatan suatu isim berbeda-beda. Nah, maka disebutkan di sini yang paling ma'rifah adalah isim dhamir. Kenapa? Karena isim dhamir itu ketika seorang mengatakan na'am, taib, itu sudah terpatri mesti pada yang diajak bicara itu kembalinya kemana sudah tahu. Nah, tsummal alam, kemudian isim alam, nama, tsummal isyarah, tsummal mausul, tsummal mu'arraf bil adah. Maksudnya mu'arraf bil adah yaitu yang dijadikan ma'rifah dengan ditambahkan al padanya. Wasadis wa ma udhifa ila wahidin minha, dan apa saja yang diidhofahkan kepada salah satu darinya, baik itu diidhofahkan kepada dhamir nam gulamuhu, atau diidhofahkan kepada isim ma'rifah yang lain yaitu alam gulamu zaidin, atau pada isim isyarah gulamu hadhi, atau kepada isim mausul nam gulamul ladzi apa gulamul ladzi fi suq, atau gulamul ladzi banal masjid misalnya, budak orang yang telah membangun masjid itu misalnya. Atau mu'arraf bil adah, gulamul amir, dan seterusnya. Nah, ma udhifa ila wahidin minha wa huwa fi rutbati ma udhifa ilaih. Apa saja yang diidhofahkan kepada salah satu darinya itu sisi kemakrifatan ya akhwani fillah pada kedudukan perkara yang dia diidhofahkan kepadanya. Illal isma al-mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbatil alam. Kecuali isim yang diidhofahkan kepada dhamir, maka dia kedudukannya pada kedudukan isim alam. Ini terjadi khilaf akhwani fillah tentang masalah rutbahnya. Kita baca dulu catatan kaki. Idlau kana fi rutbatid dhamiri lama sahha maratu bi Zaidin sahibik. Nah, maratu bi Zaidin sahibika. Idis sifatu la takunu a'rafa minal mausufi, bal mithlahu aw dunah. Wadzalika anna al-hikmata taqtadi an yabda'a al-mutakallimu bima huwa a'raf. Saya perhatikan kenapa kok dikatakan bahwasanya mudhaf kepada dhamir itu tidak bisa menduduki kedudukan dari sisi kemakrifatan seperti isim dhamir. Kenapa alasannya? Kenapa? Karena kalau dia itu pada kedudukan seperti isim dhamir, maka tidak boleh untuk dikatakan apa? Dikatakan dalam bahasa Arab marartu bi Zaidin sahibik. Ini alasannya. Marartu bi Zaidin sahibik, aku telah melewati Zaid yang dia itu temanmu. Ya, Zaid temanmu itu loh, bukan Z yang lain. Ya, maratu bi Zaidin sahibik.
Nah, i'rab dari sahibika apa? Ingin digunakan sebagai sifat di sini. Dan sahibika mensifati Zaid. Nah, tidak boleh dikatakan seperti ini kalau seandainya mudhaf ila dhamir itu menduduki kedudukan dhamir. Kenapa? Karena sifat tidak boleh dia itu lebih ma'rifat dari mausufnya. Nah, tidak boleh lebih ma'rifat dari mausufnya. Kalau dikatakan sahibuk, ya sahibuka ini kan mudhaf ila dhamir, ya tidak. Sisi kemakrifatan kalau dikatakan seperti dhamir berarti seperti anta, kaf, dhamir pada sahibuka, berarti kedudukan paling tinggi, ya tidak. Dengan Zaid itu alam, tinggi mana? Dari sisi kemakrifatan tinggi mana? Kashfi. Tinggi dhamir, karena dhamir menduduki makrifah paling kuat, paling tinggi. Maka mudhaf ila dhamir kalau dikatakan setara dengan dhamir ini nanti berakibat apa? Berarti lafaz sahibuka itu lebih ma'rifat daripada Zaid. Padahal sahibuka digunakan di sini untuk menerangkan Zaid. Bagaimana mungkin sesuatu yang digunakan untuk menerangkan kok malah lebih ma'rifah daripada yang diterangkan? Sifat itu kaidahnya dalam bahasa Arab minimalnya sama, setara dengan yang disifati atau di bawahnya. Taib, itu menurut mereka. Jadi asal dalam persifatan itu adalah sifat itu dari sisi kemakrifatan itu setara dengan yang disifati atau di bawahnya. Kenapa? Karena hikmah menuntut demikian. Untuk seorang yang berbicara itu mengawali dengan hal yang lebih makrifat, ya, hal yang lebih makrifat, kemudian disusulkan perkara yang kemakrifatannya di bawahnya. Marartu bi Zaidin sahibik. Ini dari tingkatan-tingkatan makrifahnya. Kemudian wa yustatsna mimma dzukira ismullahi ta'ala. Kemudian dikecualikan dari hal-hal yang telah disebutkan di depan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu alam. Karena sungguhnya nama Allah itu alam, tapi wa huwa a'raful ma'arif bil ijma'. Dia itu alam, tapi dia adalah ma'rifat yang paling ma'rifat berdasarkan ijma'. Jadi ini keluar dari kaidah. Karena harusnya alam itu kedudukannya di bawah apa? Di bawah apa Maulana? Di bawah isim dhamir. Tapi lafdzul jalalah Allah dan juga semua nama-nama Allah. Itu a'raful masuknya apa? Ma'rifatnya di atas isim dhamir. Dan di sana ada pendapat lain akhwani fillah berhubungan dengan tingkatan kemakrifatan, bahwasanya dari sisi ma'arif, kemakrifatan dari al-mudhaf, al-mudhaf ila wahidin minha itu tingkatannya di bawah hafal. Jadi isim dhamir, kemudian di bawahnya mudhaf ila dhamir. Alam, kemudian mudhaf ila alam. Isyarah, bawahnya mudhaf ila isyarah. Mausul, bawahnya al-mudhaf ila mausul, dan demikian. Ini pendapat yang lain. Tapi kalian pegang saja apa yang ada di sini dengan alasan tadi, pahami dulu. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.